الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada hari Sabtu pertama kita mempelajari hadis-hadis yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Dan pada kesempatan ini kita memasuki hadis yang ke-6, ya, kalau tidak salah ke-6. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala inna likulli malikin hima, ala inna himallahi maharimuh, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Yang artinya dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang masih syubhat, tidak mengetahuinya kebanyakan manusia terkait yakni hukumnya. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia sama saja jatuh ke dalam yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar area terlarang, yang bisa saja hewan gembalaannya memasuki area terlarang itu. Ingat, sesungguhnya setiap raja punya area terlarang. Ingat, sesungguhnya area terlarang Allah adalah yang diharamkannya. Ingat, sesungguhnya dalam jasad ada sebuah daging, segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik jasad semuanya, seluruh badannya. Dan apabila rusak segumpal badan itu, maka akan rusak pula seluruh jasad atau badannya. Ingat, itulah hati, ya. Hadis yang sangat yakni agung sekali, ya. Sangat padat sekali, memuat banyak hukum dan fawaid, sehingga masuk ke dalam qawaidul Islam. Dan pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa seperti yang diterangkan oleh sebagian ulama, ilmu itu kembali kepada 3 hadis. Pertama, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis pertama. Yang kedua,
hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila atau man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir ini, yaitu al halal bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antar yang halal dan yang haram itu ada perkara yang masih syubhat. Kalau kita perhatikan 3 hadis yang tadi saya sebutkan, hadis yang pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kita agar memperhatikan masalah niat sebelum kita beramal. Sebelum kita mengerjakan amal, baik yang berupa ucapan maupun yang berupa perbuatan, kita tengok dulu niat kita karena apa atau karena siapa kita beramal, ya. Karena apa atau karena siapa, namanya al-qasd, ya. Namanya maksud dan tujuannya. Ya, dia beramal karena apakah karena dunia, untuk memperoleh harta, kesenangan dunia, atau karena siapa? Apakah karena manusia ataukah karena Allah? Kalau sudah karena Allah dia beramal sebagai pelaksanaan terhadap perintah Allah, ingin mencari keridhoannya, ingin mendapatkan pahalanya, berarti niatnya sudah benar, maka lanjutkan. Gitu ya. Kemudian setelah dia tengok batinnya sudah bagus, dia tengok amal yang dia kerjakan. Apakah amal yang dia kerjakan ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, dia kerjakan. Kalau enggak ada, ya, maka dia tidak kerjakan. Ya. Dalam urusan agama, ya. Maka dengan melihat apakah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau tidak, maka keadaan lahiriahnya menjadi bagus. Kalau tadi keadaan batin, kalau yang hadis yang kedua ini untuk melihat keadaan lahiriah. Jadi ada hadis yang pertama namanya mizan lil a'mal al-batinah, yakni tolak ukur untuk menilai baik tidaknya amalan batin. Hadis yang kedua mizan lil a'malil zahirah, tolak ukur untuk menilai baik tidaknya amalan lahir. Ya. Dan tinggallah hadis yang ketiga, di mana seseorang suatu ketika akan dihadapi masalah yang belum jelas, ya, hukumnya. Apakah dia maju atau mundur? Ya. Inilah yang disebut dengan syubhat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, yang halal itu jelas. Wa innal haram bayyin, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara yang halal dan yang haram ada perkara yang belum jelas kehalalannya. Ya. Dan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Islam sudah mencakup segalanya, diatur oleh Islam. Ya. Nah, untuk menghadapi yang belum jelas ini, inilah hadis jawabannya. Ya, sikap yang harus kita lakukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana masalah yang syubhat ini hukumnya kebanyakan orang nggak tahu, tapi ulama tahu, gitu ya. Apa sikapnya kalau menghadapi masalah yang belum jelas? Famanittaqa syubuhat, yang jaga diri dari syubhat, dalam arti hati-hati, nggak sembarangan langsung dia datangi. Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia dapat menjaga agamanya tetap baik, wa irdi, dan kehormatannya tidak tercoreng. Ya. Wa man waqa'a fi syubuhat, siapa yang jatuh ke dalam syubhat, waqa'a fil haram. Ya. Dia akan jatuh ke dalam yang haram. Perumpamaannya, bagaimana Rasulullah SAW dalam pengajaran terkadang menggandengkan dengan perumpamaan. Seperti seorang penggembala kambing, dia menggembalakan kambingnya dekat banget dengan area terlarang, namanya hima. Jadi terkadang raja, pemerintah punya area, ini kawasan khusus buat ternak, ya, pemerintah saja. Nggak boleh bagi masyarakat awam beternak di situ.
Ini area terlarang. Nah, kalau seseorang punya hewan gembalaan, tapi menggembalakan hewannya deket banget sama area terlarang, ya, kemungkinan besar lama-kelamaan bisa masuk ke area terlarang. Ya, jadi seperti itu. Maka seperti itulah orang yang mendatangi syubhat, lama-kelamaan akan jatuh ke dalam yang terlarang, ya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat syarahnya. Ada syarah Al-Arba'in karya Syekh Sulaiman Al-Luhaimid. Ini saya ambil dari Al-Maktabah Asy-Syamilah. Sangat, ya, ini sebenarnya di antara sekian syarah itu yang paling mencakup banyak itu nama kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Jami'ul Ulum wal Hikam, tapi lumayan agak panjang lebar, ya. Maka di sini kita coba ambil yang ringkas-ringkas tapi padat, seperti karya Syekh Sulaiman Al-Luhaimid. Di sini Syekh Sulaiman Al-Luhaimid menerangkan, qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umur ila thalathati aqsam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi masalah ke 3 macam. Al-qismul awal halalun wadih la yakhfa hilluh. Perkara halal yang jelas kehalalannya tidak samar, ya. Dan kita tahu perkara yang dihalalkan, ya. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diharamkan, sehingga nggak bisa seseorang beralih kepada yang haram dengan mengatakan misalnya yang haram aja susah apalagi yang halal misalnya, ya, akhirnya dia beralih kepada yang haram atau lebih mendatangi yang haram daripada yang halal, ya. Padahal kalau kita tengok misalnya antara makanan yang halal dengan yang haram, banyakkan makanan yang halal. Kita tengok misalnya kita masuk ke minimarket misalnya, ya, kita akan temukan banyakkan halal, yang haram ya hanya sedikit saja, ya. Maka mengapa banyak yang halal dia malah mendatangi yang haram? Demikian pula dalam masalah pekerjaan, ya, ada sebagian orang beralih kepada pekerjaan yang haram, menipu, melakukan riba, kemudian melakukan kecurangan, ya, dengan alasan, ya, habis kalau nggak gini saya nggak bisa mencari rezeki. Ya, kita katakan yang halal masih jauh lebih banyak daripada yang haram. Kenapa kita datangi yang haram, ya? Dan dalam Islam al-aslu fil muamalati al-hil. Hukum asal muamalah itu halal, banyakkan yang halal. Ya, kenapa mendatangi yang haram, gitu ya? Yang halal jelas maksudnya bagi kita mana-mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kalau makanan tadi banyak, pekerjaan juga banyak, ya. Yang kedua al-qismu tsani haram wadih, yakni perkara yang haram. Seperti kalau makanan, ya, lahmul khinzir, ya, daging babi misalnya, kemudian darah bangkai, ya, minuman seperti khamr, arak, kemudian juga perbuatan, ya, seperti main judi, ya, ngadu ayam dan seterusnya, ya. Nah, yang haram jelas, gitu ya. Nah, antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang mustabih, yang samar. Ini halal apa enggak yang hukumnya? Dan kita akan temukan, kita akan dapatkan. Sehingga karena kita bertanya kepada ustadz, kepada ulama, ini apa hukum ini? Itu karena samar bagi kita. Nah, seperti itulah sikap kita, nunggu dulu, tidak mendatangi, tidak langsung melakukan sampai jelas masalahnya, ya. Fahadhihi la ya'rifuha katsirun minan nas. Perkara yang syubhat ini tidak diketahui oleh banyak orang. Karena masalah ini masalah hukum yang kebanyakan orang mereka kalangan awam,
Ya, manusia ini dalam beragama ada 3 golongan. Ada ulama yang mereka bisa berijtihad dan mengeluarkan hukum, ya. Ada kalangan penuntut ilmu yang mereka ya sikapnya ittiba, ya. Mereka ketika mengikuti ya sesuatu, mereka tahu ataupun tahu alasannya, ya, tidak gampang mengikuti, dan mereka punya atau sempat untuk menggali, ya, meneliti suatu hukum. Dan ada kalangan awam, ya, kalangan awam yang mereka banyakkan tidak tahu. Nah, di antara masalah-masalah yang mereka kebanyakan tidak tahu, ya, seperti masalah-masalah yang belum jelas hukumnya atau syubhat, ya. Nah, kalau ulama mereka tahu, ya, karena mereka punya kemampuan untuk istinbat, menyimpulkan hukum, karena sudah memiliki berbagai ilmu, alat untuk menetapkan hukum, usul, ya, seperti usul fiqh, ya. Kemudian juga ilmu yang lainnya, penguasaan terhadap dalil, ya, penguasaan terhadap maqasid syariah dan seterusnya. Nah, untuk menghadapi masalah yang belum jelas ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, ya, famanittaqo syubhat, siapa yang jaga diri, yang menunjukkan fahadihi al-afdal, sikap yang terbaik adalah dia tunggu dulu, dia tidak datangi, dia tidak kerjakan, ya. Limada, kenapa? Jawabnya li'anna dzalika aslam wa abra lidinihi minan naqs, karena sikap menahan diri dulu lebih menyelamatkan agamanya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam yang diharamkan. Kalau ternyata perkara yang syubhat itu adalah perkara yang terlarang, ya. Wa irdihi minal kalam fi, demikian pula menyelamatkan kehormatannya, sehingga orang-orang nggak ngomongin dia, ih kenapa kok dia mengerjakan itu, ya karena dia mungkin nggak tahu hukumnya, ya. Orang-orang itu kan haram hukumnya, ya dia kan nggak tahu, tapi akhirnya dia jadi bahan pembicaraan, kehormatannya tercoreng, padahal dia, ya karena dia nggak tahu. Nah, inilah makanya mendingan dia jaga dulu, tidak langsung mengerjakan, ya. Nah, siapa yang berani mendatangi syubhat, maka keadaannya dia bisa jatuh ke dalam yang diharamkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam yang diharamkan. Ai yakni man akdala man huwa mustabih indah, apabila seseorang mendatangi perkara yang syubhat, la yadri huwa halal am haram, dia enggak tahu apakah perkara yang syubhat itu halal atau haram, fa innahu la ya'man ay yakuna haraman, ya, maka tidak aman bagi dia bahwa ternyata perkara itu haram, ya, sehingga dia jatuh ke dalam yang diharamkan, ya, meskipun dia sebelumnya tidak tahu, ya. Nah, di sini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah saya sampaikan perumpamaan, ya, dan hadis ini menerangkan bahwa min asbabin najati minal wuqu' fil haram al wara' wal ibti'ad an syubhat. Di antara sebab agar tidak jatuh ke dalam yang diharamkan adalah bersikap wara', hati-hati, jaga diri, wal ibti'ad, menjauh dari yang syubhat. Ini diantara cara agar selamat dari yang diharamkan, ya. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, tamamut taqwa, ketakwaan seorang jadi sempurna, ayattaqiyal abdu rabbah, yaitu ketika seorang bertakwa kepada Allah, hatta yattaqiyahu min mithqali dzarrah, bahkan sampai dia bertakwa kepada Allah dalam perkara kecil sekalipun yang belum jelas hukumnya, dia jaga diri, ya. Intinya seseorang, ya, tidak bisa sempurna bertakwa kepada Allah sampai dia menjaga diri dari perkara yang masih samar, gitu, ya. Kalau mau betul-betul bertakwa, kata Abu Darda.
Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma zalatit taqwa bil muttaqin." Ya, ketakwaan akan menempel pada orang-orang yang bertakwa. Hatta taraku katsiran minal halal makhafatal wuqu' bil haram. Yakni ketika mereka sampai siap meninggalkan perkara halal, ya, karena takut kepada yang diharamkan. Sebenarnya ini halal, tapi dia karena khawatir jatuh ke dalam yang diharamkan, dia sampai jaga diri meninggalkannya. Kalau contoh misalnya ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma seorang yang sangat warok juga, ya. Di masjid dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tempat masuk yang ikhwan dan yang akhwat. Karena saking waroknya Ibnu Umar, ya, padahal sudah nggak ada akhwat, sudah pada bubar, dia nggak mau masuk lewat pintu akhwat terus, ya, karena saking waroknya. Nah, ini contoh sampai meninggalkan yang sebenarnya boleh karena khawatir jatuh ke dalam yang diharamkan, itu ya. Di sini ada faidah lainnya adalah bahwa hadis ini mengajarkan kita bahwa al-ihtiyatu bara'atun lid-dini wal ird, bahwa sikap hati-hati ini dapat menjaga agama kita, ya, dari agama kita, maksudnya pengamalan atau kita dalam mengamalkan agama kurang, ya. Wal ird juga menjaga kehormatan kita. Sikap hati-hati dapat menjaga kesolehan agama kita dan dapat menjaga kehormatan kita, ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana indahnya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagusnya pendidikan beliau, dan bahwa beliau adalah sebaik-baik pendidik, ya. Dan beliau adalah sebaik-baik guru, ya, sebaik-baik guru. Ya, dalam hadis, wa innama ba'athani Allahu mu'alliman muyassira. Allah mengutusku sebagai pendidik dan pemberi kemudahan. Ya, maka guru adalah cita-cita terbaik bagi seseorang. Karena itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru terbaik ya para nabi, terdepannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pendidik harus melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik. Ya, jangan sampai dia nggak pernah baca bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik, ya, apalagi dia malah meninggalkan, ya, pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya, beralih kepada pendapat-pendapat misalnya atau pendidikan, ya, ala Barat misalnya, ya, padahal itu baru-baru. Ya, Islam telah lebih dulu mengajarkan berbagai macam metode pendidikan. Mereka baru-baru saja, ya. Kemudian hadis ini juga kalau kita melihat lanjutannya, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat sesungguhnya dalam badan kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, ya, apabila segumpal daging ini baik maka akan baik badannya yang lain, dan apabila rusak maka akan rusak bagian yang lain, ya. Yakni hadis ini menunjukkan yajibu 'alal insan ayyahtamma biqalbi, hendaknya seseorang memperhatikan urusan batin, ya, memperhatikan hatinya. Li'anna madaras salahi wal fasad alaih, karena baiknya badan dia yang lain, anggota badan yang lain ini tergantung keadaan hatinya, ya. Rusaknya juga tergantung keadaan hatinya. Dan seakan-akan hati ini ibarat raja, ya. Apabila rajanya, ya, rusak maka rakyatnya ikut rusak. Apabila rajanya soleh maka rakyatnya ikut soleh. Ya, seakan-akan pengendali badan ini adalah hati, gitu ya.
Nah, maka seseorang harus memperhatikan masalah hati dengan cara berdoa kepada Allah agar dibersihkan hati ini. Misalnya berdoa, Allahumma zakki nafsi, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hati ini. Anta waliyuha, engkaulah walinya, wa maulaha, dan yang mengurusnya. Ya, kita nggak mampu untuk membersihkan hati ini karena begitu dahsyatnya fitnah syahwat di zaman sekarang. Ya, di samping fitnah syubhat juga yang membuat hati kita, batin kita jadi kotor. Maka untuk membersihkannya adalah dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Ya. Dan di samping itu juga wa innama summiyal qalbu litaqallubihi. Hati disebut dengan qalbu adalah karena keadaannya yang taqallub, mudah berbalik dari satu keadaan berbalik lagi ke keadaan yang lain. Kadang jadi baik, kadang berubah jadi buruk. Kadang soleh, kadang fasik. Bahkan kadang mukmin bisa jadi kafir. Apalagi di akhir zaman. Yang kata Nabi SAW, satakunu fitan, akan ada berbagai macam fitnah, godaan, ya, godaan fitnah, ya, yang karena dahsyatnya godaan itu keadaannya kaqat'in minal lailil mudlim, ya, seperti potongan malam yang gelap, susah, terangnya nggak kelihatan sekali keadaan seperti itu. Ya, sampai-sampai yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Saking dahsyatnya fitnah itu, ada seorang yang paginya mukmin, sorenya langsung berubah jadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya mukmin, pagi besoknya langsung jadi kafir karena begitu dahsyat fitnah. Dan sekarang mudah sekali ya kita mendapatkan fitnah syubhat, fitnah syahwat. Syubhat, ya, televisi, ya, para pemiliknya rata-rata orang-orang, ya, kalau nggak kafir atau fasik, jauh dari agama, sehingga yang disiarkan, yang ditampilkan, ya, pemikiran-pemikiran orang-orang yang menyimpang, entah itu liberalisme, pemikiran liberalisme, pluralisme, sekularisme, pokoknya untuk mendukung ke arah sana, ya. Kemudian syahwat nggak usah tanya. Meskipun mungkin kadang ada acaranya yang mungkin rohani, pagi iklannya coba, ya. Kemudian siangnya udah nggak ada lagi itu, ya. Isinya udah iklannya semua memamerkan aurat, ya. Itu televisi, ya. Apalagi bagian sensor filmnya juga orang-orang yang nggak ngerti agama. Ya, maka ini menurutnya bagus, ditampilkan, ditayangkan. Mau merusak akidah maupun merusak akhlak nggak peduli. Merusak akidah, ya, misalnya ada film-film dari India, ya, diperlihatkan contoh-contoh kemusyrikan, diperkenalkan kepada anak-anak kita dewa apa misalnya Brahma, Wisnu, apa. Jadi anak-anak kita, generasi kita malah kenal, ya, sesembahan orang-orang musyrik, nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan fitnah di zaman sekarang. Nah sekarang ada lagi internet, ya, di HP udah nggak ada penghalang. Kalau anak kita kasih HP, bener-bener gimana kadang-kadang keadaan seperti ini, ya. Nggak dikasih HP misalnya, anak harus belajar, gitu, karena belajarnya online zaman sekarang, ya. Kita nggak bisa mantau 24 jam, dampingin terus, gitu, ya kan. Nah kita pergi udah yang dilihat apa aja di situ, dan ya sudah maklum lah, ya, YouTube misalnya itu, ya, banyak tontonan yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kita, ya. Banyak sekali yang belum waktunya, kemudian tontonan-tontonan yang tidak pantas untuk dilihat, ya. Nah ini fitnah, contoh fitnah syubhat dan syahwat mudah sekali diakses di zaman sekarang. Maka seorang ada yang paginya langsung dia jadi soleh, ketika nonton mungkin nasihat-nasihat ulama, ustadz, kemudian peristiwa soleh, kemudian ada iklan, kayaknya seru nih, berubah lagi sorenya jadi fasik. Mudah sekali kan, gitu, ya. Ada orang masuk Islam, langsung jadi mukmin dan beriman dia,
Kemudian ada dorongan kepada kekafiran, berubah lagi. Nah ini karena dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang membutuhkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkan hati ini agar istiqomah di atas agamamu. Ya, karena kita enggak ingin kalau sampai ya kita meninggal dalam keadaan di atas, tidak di atas agamanya atau di atas perbuatan maksiat. Sedangkan kematian ya ini datang ya tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, kita inginnya mungkin pas lagi kita soleh, pas lagi beramal, bisa saja ketika kita tidak di atas itu datang kematian. Ya, makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kita diteguhkan di atas agama Allah. Berat sekali. Ya. Kemudian juga kita mendatangi kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini membantu sekali untuk istiqomah dengan hadir di majelis ta'lim. Kenapa? Karena di majelis ta'lim itu disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata Allah, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa berbalik kafir sedangkan kepada kalian dibacakan terus ayat-ayatnya, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulnya ketika itu, dan beliau telah wafat, ya, beliau telah meninggalkan kepada kita sunnahnya. Ketika dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, wa kaifa takfurun, bagaimana bisa berbalik kafir, bahkan kalian akan tetap istiqamah insyaallah. Ya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an, dalam hadis memuat targhib dan tarhib. Targhib dorongan untuk mendatangi ketaatan, mendatangi agama Allah. Tarhib peringatan agar kita tidak mendatangi larangan Allah, sehingga keadaan kita istiqomah insyaallah. Di samping dalam Al-Quran memuat perumpamaan-perumpamaan, kisah-kisah orang terdahulu, kalimat yang menyentuh takfir, ya, ini membantu seorang untuk istiqomah, ya. Nah ini kalau kita ingin tetap istiqomah, hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, ya. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang saleh, ya. Makanya kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seorang itu ngikutin agama temannya. Ketika apalagi kalau yang remaja ini, remaja yang masih labil. Kalau kita orang tua, insya Allah saya yakin kita nggak seperti ini. Kalau anak-anak pemikirannya kan masih masih labil. Apalagi remaja, ketika temennya misalnya senangnya main game ikut, temennya senangnya pacaran ikut, temennya sukanya nongkrong ikut, malas ibadah ikut, ya, karena mereka masih labil, ya. Ini perlunya makanya yang mereka dikumpulkan dalam komunitas, atau minimal ya kalau masih labil gitu ya harus dimasukin pesantren, ya. Kita juga jangan lepas tangan, harus tetap terus memotivasi mereka, gitu. Nah ini nah hadis ini ya mengajarkan kepada kita agar kita memperhatikan masalah hati, ya, karena keadaan hati yang mudah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ya. Kemudian juga bahkan dalam hadis, ya, saking mudah berbaliknya keadaan hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman. Ya, sesungguhnya hati ini di antara dua jari di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah mudah balikin hati ini, ya, sesuai yang Dia kehendaki, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan kalau kita sudah memperhatikan masalah hati, kita sudah minta kepada Allah keteguhan, kita sudah menjalani asbabut thabat, sebab-sebab agar istiqomah di atas agama Allah. Ada buku kecil karya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, saya pernah terjemahkan ringkas di blog Wawasan Keislaman, blog saya, ada judulnya Kiat Istiqomah di atas agama Allah, ya, Wasailus Tsabat ala dinillah, yakni media sarana agar tetap istiqomah di atas. Ini perlu sekali kita baca. Nanti bisa lihat di blog saya di HP masing-masing, ketik di Google Wawasan
tanpa spasi, wawasankeislaman.blogspot.com, klik masuk, kemudian cari menu adab dan akhlak, geser agak ke bawah sedikit, ada kiat istiqomah di atas agama Allah. Kalau kita mau istiqomah, ya tinggal baca. Ya. Nah, kenapa kita juga perlu memperhatikan masalah hati? Ya, karena hati ini, ya, ini akan menyelamatkan kita nanti. Maksudnya kalau keadaan hati kita baik, ya, kita akan selamat nanti pada hari kiamat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta yang kita kumpulkan selama ini, ya kita tiap hari ngumpulin harta itu nggak bermanfaat nanti pada hari kiamat. Demikian pula anak, ya yang kita punya banyak anak, ya itu juga nggak bermanfaat buat kita. Apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih. Ya. Ini pentingnya hati. Ya, kata ulama, al-qalbus salim huwa salim minasyirki wal bid'ati wal afat wal makruhat wa laysa fihi illa mahabbatullah wa khasyatuh. Hatinya bersih dari noda syirik, dari noda kufur, dari noda maksiat, dari perkara bid'ah, dari perkara yang merusak hati, ya. Nah itu. Ini al-qalbus salim. Ya. Demikian pula hadis ini mengajarkan kepada kita untuk minta kepada Allah keselamatan hati. Ya. Dan ada beberapa sebab untuk hati itu. Ada yang hatinya hidup, ada yang sakit, ada yang mati. Ya. Imam Ibnul Qayyim punya kitab Ad-Da' wa Dawa. Ya, penyakit dan obatnya. Dibahas di situ tentang penyakit-penyakit hati yang bisa buat mati hati, ya, dan obatnya dan yang menghidupkan hati. Ya. Nah, apa saja? Pertama, yang membuat hati hidup. Hati bisa mati. Kalau hati sudah mati, itu seperti hati orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Engkau kasih peringatan, enggak kasih peringatan, itu enggak mempan, percuma. Ya, enggak berguna nasihat buat mereka. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Kalau sudah dicap udah susah. Itu nasihat itu enggak mempan. Ya. Itu kalau sudah mati. Tapi bisa juga hidup kalau dia menyambut panggilan Allah, menyimak ayat-ayat Allah, karena dahsyatnya ayat Allah. Ya, batu yang keras pun bisa sampai jatuh, bisa sampai terbelah. Ya, dalam Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ke gunung yang keras, ya, ke gunung yang keras, engkau akan lihat gunung itu tertunduk dan sampai terbelah, ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Bahkan batu saja, summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati mereka, orang-orang Yahudi, menjadi keras seperti batu. Fahiya kal hijarah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma. Padahal di antara batu itu ada yang sampai terbelah kemudian ngalir air. Wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah. Ada yang ya kemudian terbelah karena takut kepada Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga yang jatuh tergelincir karena takut kepada Allah. Itu ketika apa? Saking dahsyatnya ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, membuat hati yang keras bisa luluh, membuat hati yang mati bisa hidup. Caranya apa? Caranya sambut panggilan Allah. Dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya yang menyeru kalian yang sebenarnya itu menghidupkan hati kalian. Nah, maka orang mereka yang berpaling dari panggilan Allah dan Rasulnya bisa membuat hatinya mati. Kalau sudah mati itu susah. Ya ibarat udah mati nggak susah dihidupkan. Yang bisa menghidupkan ayat Al-Quran.
Ada juga hati yang marid, sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit ya, syubhat, penyakit keraguan-raguan seperti hati orang-orang munafik. Kalau tidak disembuhkan maka bisa jadi kronis, bisa mati. Ya sama orang sakit, ketika sakitnya bertambah, fazadahumullahu marad, bertambah, parah, kronis, mati gitu. Maka harus diobati. Nah, maka orang-orang munafik kalau mau sembuh dari penyakit kemunafikan, keraguan-raguan terhadap agama Allah, harus mereka obati dengan cara apa? Belajar agama. Inilah yang mengobati hati. Kan kalau kita lihat ya kayak mungkin para orang-orang yang benci, nggak suka sama Islam, fobi sama Islam, itu sudah kelihatan itu dari ucapan lisannya, pernyataannya itu nggak suka sama Islam. Muslim pribumi misalnya disebut ya. Saking tuh lihat tuh orang Cina, mereka sampai ngasih sampai triliun, 2 triliun, bukan pasir katanya, padahal bohong kan, di prank ya, padahal bohong ya. Kayaknya benci banget sama Islam, itu kelihatan dari dulu itu sampai sekarang. Ada orang-orang munafik. Nah, orang-orang begini yang katanya cendekiawan, pinter, sebenarnya nggak mau belajar ya. Ini ada penyakit dalam hati, penyakit nggak suka sama Islam ya, nggak mau belajar orang-orang seperti ini. Tapi orang nganggap sebagai orang pinter gimana, nggak mau belajar pinter ya. Karena kalau dia belajar dia akan ketahui ya bahwa Islam inilah yang benar ya. Meskipun dia sudah doktor atau apa, itu bukan pinter kayak gitu ya, bodoh ya orang seperti itu, nggak mau belajar gitu. Ini ada penyakit dalam hatinya itu ya. Orang-orang munafik kan seperti itu, ada penyakit, nggak mau belajar, dan Allah perlihatkan kebodohan itu. Menerima kabar nggak teliti dulu, langsung diumumkan ke tengah. Akhirnya dia berpindah supaya nggak dicela, dia berpindah haluan misalnya. Gimana caranya supaya saya nggak dapat celaan? Ya, nah, itu kan kalau orang pintar dia akan tasabut, dia akan tabayun. Apa benar masa sih sampai ngasih sampai 2 triliun gitu misalnya. Ini karena bodoh gitu. Cuma ya karena orang-orang munafik ini kadang-kadang dibuat fasih lisannya ya, dibisikin sama setan untuk ngomong yang indah ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, ini dibisikkan oleh setan perkataan yang indah, manis kalau ngomong ya, sehingga banyak orang terpesona gitu ya. Nah itu obat penyakit hati dengan belajar agama, minta kepada Allah agar diperbaiki hatinya. Ya. Yang diantaranya juga yang membuat hati kalau ini kan yang sakit. Nah, kalau sudah sembuh, maka dia akan timbul keyakinan tinggi, keimanan dan lembut hatinya. Di antaranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ini termasuk yang melembutkan hati. Ingat sama Allah, menghidupkan hati juga. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat sama Allah dengan orang yang tidak ingat sama Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Demikian pula min asbab linil qalbi al-'atfu 'alal miskin. Di antara sebab hati supaya lembut juga punya perhatian dengan orang-orang miskin. Ya, siapapun kita, kalau kita lihat mampir ke pelosok, lihat para orang-orang miskin, ya rumahnya yang reot, rumahnya yang di rumah, ya sangat menyedihkan kalau kita menyaksikannya, ya kekurangan. Ini insya Allah dapat melembutkan hati, ya, dan membuat kita yang tadinya merasa kekurangan jadi ternyata saya masih lebih baik daripada yang dialami saudara saya ini. Ya. Kemudian juga ziaratul kubur, mengunjungi kubur, ini juga sama membuat hati ini menjadi lunak. Ya. Dan hadis ini juga terdapat peringatan min qaswatil qalb, ya, peringatan dari hati yang keras. Maka kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah hati yang keras,
ya, karena enggak sempat ingat sama Allah. Dan hadis ini juga menunjukkan idza saluhal qalbu saluhal jasad. Apabila hati baik, maka jasad yang lain akan menjadi baik. Nah, ini ada perkataan bagus dari para ulama. Terakhir, qala ba'dus salaf, sebagian kaum salaf berkata, khaslatani tuqasyanil qalba, kathratal kalam wa kathratal aql. Ada dua perkara yang dapat membuat hati jadi keras. Yang pertama, banyak bicara untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, ngomong terus gitu ya, jadi nggak sempat sama zikirnya, kurang, banyakan bicara. Yang kedua, kathratal aql, banyak makan. Ini juga sama yang membuat hati jadi keras ya. Termasuk juga banyak tertawa ya. Dalam hadis, la tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Jangan banyak ketawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Sebagian ulama juga mengatakan al-badan idza uriya raqqa wa kadzalikal qalbu idza qallat khataya asra'at dam'atuhu ya. Di sini hati ininya saja yang lafaz wa kadzalikal qalbu, demikian pula hati idza qallat khataya, ketika dosa-dosanya sedikit, maka asra'at dam'atuhu, paling mudah meneteskan air mata. Ya, di antara sebab mungkin kita jarang meneteskan air mata, terlalu banyak mungkin dosa-dosa kita. Kemudian kata Ibnul Qayyim, mufsidat al-qalbi, yang merusak hati itu kathratun naum, banyak tidur, wa tamanni, banyak angan-angan, nanti saya bakal begini, nanti masa depan saya, atau usahakan saya akan harus jadi begini, begitu, pokoknya terlalu banyak angan-angan ya. Wa ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Wa syaba', terlalu kenyang makan. Wal manam, ya, dan terlalu banyak mimpi-mimpi atau banyak tidur tadi sudah ya. Dan yang terakhir kata ulama, qala ba'dul ulama salahul qalbi bi khamsati asya. Cara memperbaiki hati itu ada 5. Qiraatul Quran bitadabbur, baca Al-Quran sambil tadabbur. Makanya kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada kunci atau terkunci? Maka siapa yang baca Al-Quran sambil mentadabburi, tadabbur itu memikirkan, menghayati ya dengan cara kita baca, pahami sambil merenungi, itu membersihkan hati, untuk memperbaiki hati. Wa khala'ul batan, dan kosongnya perut, maksudnya dengan berpuasa. Wa qiyamul lail, melakukan qiyamul lail ketika orang-orang pada tidur. Wa tadarru' bis sahar, dan merendahkan diri berdoa kepada Allah di waktu sahur sebelum subuh. Wa mujalasatu as-salihin, duduk bergaul dengan orang-orang saleh. Kita akan ke bawah ya. Dan wa aklul halal, mengkonsumsi yang halal. Saya kira ini pembahasan syarah hadis arba'in ke-6 yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.